Ya Allah. Heeh. Heeh. Tumben Milo. Oh, ngono. Hah? Nanti biasa nih Noah Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-mustami'in wal mustami'at, para pendengar, para pemirsa, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla kembali mengawali kehidupan kita di bulan yang mulia ini dengan kalamullah yang paling mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu dan tambahan amal. Demikian juga tambahan iman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali di bagian akhir dari suratu An-Naba, atau dinamakan suratu Amma, dan akan kita ambil insyaallah taala dari ayat yang ke-31 sampai ayat terakhir insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa keberuntungan. Bagi mereka beruntung mendapatkan apa yang mereka cari, apa yang mereka minta, yaitu al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Orang-orang bertakwa mendapatkan surga, mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Beruntunglah mereka yang bertakwa ini. Mereka yamtathilul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yajtanibun nawahi, mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah Allah yang terbesar adalah at-tauhid,
Dan larangan Allah Azza wa Jalla yang terbesar adalah kesyirikan. Maka lihat di dalam Al-Quran, satu-satunya perintah dalam Al-Quran yang pertama dalam suratul Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. U'budu ay wahidu, tauhidkan Allah. Larangan pertama dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan buatkan Allah tandingan. Maka beruntung orang-orang bertakwa itu dengan apa? Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Keberuntungannya orang-orang yang bertakwa dituangkan dalam beberapa ayat yang tadi. Di samping ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan apa keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla sebutkan hadaiqa wa anaba, yaitu kebun-kebun, wa anaba, dan buah anggur, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang montok yang sebaya, gadis-gadis montok sebaya, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, di sana mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia dan tidak pula mendengarkan perkataan yang dusta dan bohong. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla bihadaiq, basatin, kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan dari segala sisi. Satu. Demikian juga apa? A'nab, asyjarul inab. Buah itu pohon anggur, buah-buahan anggur. Mereka menikmati di dalamnya. Mereka memakan anggur tersebut dan buah-buahan yang lainnya. Ya, anggur dinikmati bikawa'iba atraba. Al-kawa'ib, apa juga? Fatayatul abkar, wanita-wanita muda, gadis-gadis muda, perawan-perawan muda. Lam tatadalla'ath diyatuhunna, montok, buah dada mereka belum kendor. Subhanallah. Ya, buah dada mereka baqin ala halih, tetap ya dalam keadaannya montok. Subhanallah. Dan mereka al-kawa'ib, wanita-wanita, gadis-gadis muda yang montok ini, atraba, sebaya umurnya, dan mereka itu bersaudara, saling berbagi, tidak ada kebencian satu dengan yang lainnya. Dan mereka pun minum di dalam surga ka'san dihaqa, ka'sal khamar, gelas-gelas yang penuh dengan arak, yang bersih, yang penuh, yang tidak menghilangkan akal, yang tidak akan menimbulkan sibab, cacian, makian, kedustaan.
terhadap yang lainnya. Maka Allah mengatakan, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Karena itu tabiatnya orang minum khamar di dunia pasti akan muncul dari dirinya perkataan yang sia-sia, kedustaan, kebohongan, cacian, makian, bahkan pembunuhan. Tapi dalam surga ketika mereka minum itu tidak ada. Kenapa? Khamar di dunia tidak sama dengan khamar di akhirat. Bahkan salah satu sungai surga, wa khamr, ya min khamril ladzatil syaribin, airnya air arak yang lezat untuk diminum. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada penduduk surga ini. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu merupakan jaza, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ata'an hisaba, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian hisaba yang tanpa hitungan, yang begitu banyak dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah kalau memberi bighairi hisab. Maka lihat ketika berbicara tentang saum, apa kata Allah Azza wa Jalla? As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang membalasnya. Ketika Allah Azza wa Jalla membalas, maka balasannya Allah Azza wa Jalla bighairi hisab, tanpa ada hitungannya sama sekali. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, ay jazaa'an li a'malihimus salihah. Semuanya itu inna lil muttaqin mafaza hadaiqa wa anaba. Kebun, anggur, wa kawa'iba atraba, wanita-wanita, gadis-gadis yang montok dan sebaya. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan khamar. Ya, yang tidak menimbulkan kerusakan akal, yang akibatnya orang mencaci, mencela, memaki, membunuh. Itu apa? Jazaa'an min rabbik. Balasan dari Rabbmu. Balasan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ata'an hisaba, pemberian yang begitu banyak dari Allah. Balasan terhadap amal saleh mereka yang mereka lakukan di dunia. Wa ata'an kafiyan, pemberian yang lengkap sebagai balasan terhadap amalan saleh tersebut, bahkan lebih dari itu. Ini balasan hanya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka lihat bahayanya kelak pada hari kiamat bagi orang-orang yang riya di dunia, yang mempertontonkan amal salehnya di dunia dengan tujuan dipuji oleh manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika orang-orang idza jazanna subi amalihim, ya, ketika Allah Azza wa Jalla telah membalas manusia sesuai dengan amalan masing-masing, maka orang-orang yang riya datang. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada mereka? Idhhab ila alladhi kuntum tura'unahu fid dunya. Wahai orang-orang yang riya, wahai orang-orang yang suka pamer, wahai orang-orang yang suka membuka amal-amal solehnya di hadapan orang lain, mengharapkan pujian orang, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan di dunia. Apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pemberian balasan ini hanya dari Allah. Wa kaifa bil jaza' wa kaifa bil ata'. Bagaimana dengan balasan dan pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap amal saleh? Innahu ata'un ma fawqahu ata'. Pemberian yang tidak ada lagi lebih hebat dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Itu pemberian sekaligus pembalasan, upah. Apa? Min rabbis samawati wal arwa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Balasan dari Rabbis samawat, Rabbnya yang memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih.
La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak mampu berbicara dengan Allah pada hari kiamat. Tidak mampu. Nah, pemberian dari yang memelihara langit dan bumi. Yang memelihara di antara keduanya. Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Yang mana yang Maha Pengasih ini? La yamlikuna minhu khitaba. La yaqdiru ahadun ala mukhatabatillah azza wa jalla yawmal qiyamah. Hari kiamat tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah kecuali yang dikasih izin oleh Allah azza wa jalla. Maka jangan begitu menggampangkan di dunia ini. Nanti saya bicara dengan Allah. Kamu saya masukkan surga. Gak bakalan. Karena Allah azza wa jalla telah menerangkan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznillah. Pada hari itu, di mana saat Allah azza wa jalla tiba, tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah azza wa jalla kecuali yang dikasih izin. Nggak ada. Nggak ada yang bisa minta kepada Allah azza wa jalla kecuali dikasih izin. Lihat dalam suratul Baqarah ayat 255 ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Karena syafaat itu apa? Harus minta kepada Allah azza wa jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu hanya milik Allah. Nabi enggak punya kecuali dikasih oleh Allah. Allah yang punya semuanya. Maka kalau kita melihat hadits syafa'ah yang panjang yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ketika orang-orang beriman kelak di padang mahsyar, di saat keadaan yang tidak menentu. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Manusia tenggelam dengan peluhnya. Tenggelam dengan keringatnya. Bergantung kepada amal, kepada datanglah anta abuna. Hai Adam, engkau bapak kami. Khalaqakallahu biyadaihi. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangan. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fihi. Atau ma nahnu alaih. Apa engkau tidak melihat keadaan kami? Tolonglah berbicara kepada Allah supaya kita dihisab. Aku sudah berbuat satu kesalahan. Hari ini nafsi urus diri kita masing-masing sudah. Idhab ila Nuh. Tetapi pergilah, datangilah Nabi Nuh. Seperti itu pula ucapan orang beriman kepada Nuh. Nuh pun menjawab sama. Nafsi. Hari ini masing-masing kita mengurus diri kita. Datanglah kepada Ibrahim. Demikian juga jawabannya. Hari ini masing-masing kita mengurus diri kita. Pergi ke Nabi Musa, demikian juga jawabannya. Pergi ke Nabi Isa, demikian juga jawabannya. Tapi begitu datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, Ana laha. Fa'akhiru sajidan tahtal arsh. Atau fa'adhhab ila rabbi fa'akhiru sajidan tahtal arsh. Aku mendatangi Allah dan aku bersujud, tersungkur sujud di bawah arasy. Dan aku memuji Allah dengan pujian yang aku tidak ingat sekarang ini. Yang Allah ilhami aku pujian tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'tah. Silahkan kau minta, engkau akan diberikan. Washfa' tushaffa'. Engkau beri syafaat. Engkau minta syafaat, engkau akan dikasih. Ini prosesnya. Jadi tidak segampang apa yang kita bayangkan berbicara di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak beriman terhadap asma' sifatnya Allah, nama-nama dan sifatnya Allah?
tidak mengimani Allah berbicara yang layak dengan kebesarannya. Tidak mengimani Allah Azza wa Jalla datang yang layak dengan kebesarannya. Tidak mengimani Allah Azza wa Jalla punya betis yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan betis makhluknya. Yang mana di hari itu, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, pada hari ketika ruh Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, berbaris. Mereka tidak berkata-kata sedikit pun, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah untuk berbicara. Yang Maha Pengasih, yang mana Dia Allah Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Yaqumur ruh, berdirilah Jibril. Malaikat-malaikat, fayasuffuna sufufan, mereka berbaris. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, ala tasuffun, tidakkah kalian bersaf ketika salat kama tasufful malaikatu inda rabbiha, ketika para malaikat bersaf di sisi Rabbnya. Bagaimana safnya para malaikat? Yutimuna saffal awwal fal awwal, mereka menyempurnakan saf pertama baru saf berikutnya, tidak membuat saf kedua, ketiga, keempat sebelum saf yang di depannya penuh. Wa yatarassawna fis suhuf, lurus rapat mereka. Illa lihajah, kebutuhan dan darurat seperti zaman corona ini, sekiranya kita diperbolehkan berjamaah, maka safnya mutaba'id, saling menjauhi 1 meter, maka ini hajah, wal hajah tunazzal manzilat ad-darurah, maka hal ini diperbolehkan. Fayasuffun, para malaikat itu berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkatan kemuliaan mereka dan kedudukan mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap kami dari kalangan para malaikat, ya, melainkan apa? Memiliki maqamun ma'lum, posisi. Dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-164. Wa ma minna, Jibril berkata, ma minna, tidaklah seorang di antara kami para malaikat, illa lahu maqamun ma'lum, melainkan memiliki posisi yang sudah diketahui, posisi yang ditetapkan di langit untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lebih dari posisi tersebut. Lalu apa kelanjutannya? Ya, setelah ayat 164 tersebut, wa inna lanahnu shaffun. Ya. Dan tidaklah seorang di antara kami melainkan kami berbaris, luruskan barisan kami, berdirinya kami di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang, malaikat satu berbaris. Kemudian juga diterangkan tadi, baris mereka tergantung dengan urutan posisi kemuliaan mereka dan kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mengatakan, kata Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, setiap kami para malaikat memiliki posisi yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di langit dan tidak lewat dari itu. Maka dalam Sahih Muslim yang kita sebutkan tadi, Nabi menganjurkan, ala tasuffun kama tasufful malaikatu inda rabbiha, tidakkah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Rabbnya?
Maka kalau sudah kita berada di shaf salat juga, jangan berbicara sebagaimana, karena kita akan menghadapi Allah Azza wa Jalla. Semua malaikat itu la yatakallamun, tidak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan berbicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apabila mereka berbicara dengan benar. Sebagian para ulama mengatakan yauma yaqumur ruh, ketika berdiri ruh, itu rohnya anak Adam. La yatakallamun illa man adzina ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haq. Ya. Wa qala sawaba, sebagian mengatakan, di antaranya Ibnu Abbas mengatakan wa qala sawaba ay qala la ilaha illallah. Yang bisa berbicara adalah yang mengucapkan kalimat tauhid. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari al-haq. Yaumul haqiqi. Hari yang sesungguhnya. Yang berhak dikatakan hari. Kenapa? Karena hari itu akan dinampakkan segala yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi semua akan dinampakkan. Apa yang di dalam kubur semua dikeluarkan. Apa yang di dalam dada semua dikeluarkan. Akan muncul yang benar-benar. Yang batil-batil. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi, hari yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Allah. Siapa yang mau, hendaklah dia menempuh jalan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ay faman syaa, barang siapa menghendaki amila amalan salihah, silahkan dia beramal saleh. Dengan amal saleh itu dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amal saleh itu akan disimpan di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga akan dilihat pahalanya pada hari tersebut. Dan dia akan dimuliakan dengan pembalasannya, dengan balasannya. Dan Allah mengingatkan, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya anzarnakum azaban qariba. Kami telah memperingatkan kepada kalian, orang-orang kafir, azab yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu manusia melihat apa yang telah diperbuat di dunia ini. Semuanya nampak. Karena kita mengetahui ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan ada tukang catatnya yang hadir. Dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitab, orang kafir bingung, catatan siapa yang begitu hebat ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak disisakan yang kecil apalagi yang besar, semuanya tercatat. Semuanya dicatat. Tidak ada satupun yang tersisa. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca catatanmu. Baca tulisanmu. Cukuplah kamu yang akan menghisab dirimu. Dengan kau baca, kau tahu di mana posisimu. Maka ayat ini Allah Azza wa Jalla terangkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Inna anzarnakum adzaban qariba. Kami ingatkan kalian akan azab pada hari kiamat. Dan itu dekat. Allah menyebutkan tentang kiamat, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah dekat bagi manusia ini hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka tetap dalam kelalaian dan berpaling. Kemudian Allah menyebutkan ata amrullahi fala tasta'jilu. Dan telah datang perintah Allah. Jangan kalian segerakan dia. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Kiamat telah tiba atau telah mendekat dan bulan telah pecah. Maka hendaklah setiap orang untuk beramal untuk hari yang sangat dekat ini. Kenapa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu seorang akan melihat apa yang sudah diperbuat di dalam catatannya.
Wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba, coba sekiranya aku menjadi tanah saja. Maka apa? Akan selesai masalahnya, selesai perkaranya. Orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Orang-orang akan mencari amal solehnya hari kiamat. Orang akan melihat mana amal yang baik, mana amal yang buruk di hadapannya. Di sana akan terjadi perbedaan. Orang beriman akan memuji Allah Azza wa Jalla. Ha'umu qra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ayo baca catatanku. Aku sudah yakin di dunia pasti aku akan menemukan hisabku ini. Maka orang-orang yang diberikan catatan dari tangan kanannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, berada di surga yang tinggi. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Allah berikan kita surganya. Adapun orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku jadi tanah saja. Ya laitani lam uta kitabiyah, coba aku tidak diberikan catatanku, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisabku, selesai. Ya laitaha kanatil qadhiyah, coba sekiranya kematian itu sudah menghabiskan segala-galanya, tidak ada lagi kebangkitan. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagi diriku. Halaka anni sultaniyah. Kenapa? Hancur segala-galanya. Jadi Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, orang-orang yang diberikan catatannya dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui apa perhitunganku. Selesai, tidak aku tahu sudah. Ya laitaha kanatil qadhiyah, kiranya kematian itulah yang mengakhiri segala-galanya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada lagi penghisaban. Kenapa demikian? Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, kecuali datang dengan hati yang bersih, hati yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang. Wahai yang berkuasa, akan hilang, tidak akan mampu menolong kita. Khudhuhu faghulluh, Allah berfirman, tangkap dia, belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahim salluh, kemudian masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku, kemudian belitlah dia, ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim, dia tidak bertauhid. Dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada fuqara wal masakin, bahkan mungkin dimakan harta mereka. Ya, hidup di atas penderitaan orang lain. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka lihat, kenapa orang kafir seperti itu? Sampai mereka berkeinginan, ya, mereka menjadi tanah kelak pada hari kiamat. Kenapa bisa demikian?
Karena disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Azza wa Jalla menampakkan keadilannya kelak pada hari kiamat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tu'addunal huquq ila ahliha. Hendaklah kalian menunaikan hak-hak siapapun kepada yang berhak. Maka kelak pada hari kiamat, kalian pasti akan mengembalikan hak-hak siapapun. Hatta yuqadu lisyatil jalha minasyat al-qarna. Sampai-sampai kambing yang tidak punya tanduk, yang sudah ditanduk oleh kambing yang punya tanduk di dunia, akan membalas kelak pada hari kiamat. Setelah itu, ketika Allah Azza wa Jalla sudah memberikan masing-masing haknya, Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah engkau tanah. Nah, itu sebabnya orang-orang kafir ya minta kepada Allah Azza wa Jalla, begitu tiba hari kiamat, ya, melihat siksa itu, dia berharap dirinya cukup jadi tanah saja sudah. Kenapa? Dengan jadi tanah selesai masalah, sebagaimana selesainya permasalahan antara binatang yang sudah berbuat zalim kepada kawannya di dunia ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikannya hak-haknya. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah ilmiah. Faedah yang pertama, dari ayat 31 sampai ayat yang ke-40 ini, bayan karamatil muttaqin. Allah Azza wa Jalla jelaskan bagaimana kemuliaannya orang-orang bertakwa dan bagaimana keutamaannya orang-orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, bagi mereka keberuntungan. Dan ini keuntungan yang hakiki. Yang kedua, wasfun jamilun li na'imil jannah. Ayat ini mensifati dengan sifat yang sangat indah terhadap nikmat-nikmat surga. Adaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Yang ketiga, dhammul kadzib. Ayat ini mencela kedustaan dan kebohongan, demikian juga lagu, kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia. Maka di bulan yang mulia ini, man lam yada' qala zur, Nabi katakan siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, beramal dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu dia itu tidak meninggal, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minuman, karena itu percuma, sia-sia. Yang keempat, bayanu syiddatil mauqib. Ayat ini menjelaskan betapa dahsyatnya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat saja tidak berani berbicara, apalagi model-model manusia yang hina dina ini. Dan jangan terlalu mengumbar janji, oh kelak aku cari engkau hari kiamat, aku yang masukkan engkau ke dalam surga. Jangan pernah bermimpi. Malaikat aja tidak berani berbicara. Yang kelima, taqrir aqidatul ba'ts wal jaza. Ayat ini menetapkan akidah hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan itu suatu yang pasti. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang hakiki, itu hari yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, at-targhib fil amal salih, anjuran beramal saleh, ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW, dan tinggalkan amal yang buruk, yang rusak, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru, dan dosa-dosa dalam beragama. Semoga apa yang kita ambil ini mendatangkan manfaat buat diri kami dan seluruh para pemirsa dan para pendengar di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah anak kecil umur SD boleh jadi imam salat? Apakah ada ketentuan umur minimum menjadi imam salat?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, otomatis faham salatnya. Maka kita katakan anak mumayyiz 7 tahun sudah boleh untuk menjadi imam. Sebagaimana kisahnya salah seorang sahabat yang kecil, muda, ya, dijadikan imam oleh kaumnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Terkadang ponakan saya tinggal di rumah saya, sampai mana batasan tanggung jawab kami sebagai tante om kepada mereka dalam hal ini? Menasihati agar mau sholat dan menjaga adab. Apakah boleh kami memarahinya? Kita katakan Nabi SAW menjelaskan al-khalatu bimanzilatil Khalah, ya, bibi dari ibu. Artinya saudarinya ibu itu sama kedudukannya seperti ibu sendiri. Maka tidak mengapa dengan konteks hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-salahum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun, wadribuhum wa abna wa 10. Pukul mereka kalau tidak mau ketika berumur 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madhaji, dan pisahkan tempat tidurnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Di hari kebangkitan semua umat dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Apa Rasulullah SAW juga dibangunkan dalam keadaan demikian? Siapa yang pertama diberikan pakaian? Semua dalam keadaan telanjang, dan yang pertama kali diberikan pakaian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia, demikian juga para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami silahkan. Ya Allah, ya Rabb, astaghfirullah, atubillah, astaghfirullah, astaghfirullah, atubillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Silakan bagi para pemirsa, masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Saya mau tanya tentang mazhab. Apakah benar kita harus mengikuti semua mazhab? Yang 4, karena juga bilang ikut satu pemikiran mazhab saja. Menurut kamu condong. Mohon dijelaskan. Pertama, tidak mengapa orang mempelajari mazhab. Karena itu ijtihadnya para ulama yang menyampaikan kita kepada dalil. Mazhab mana saja boleh kita pelajari, tetapi ingat, tujuan yang penting. Karena mazhab itu ibarat jembatan. Tujuannya apa? Memahami kalam Allah, memahami kalam Rasulnya, sabda firman Allah, sabda Nabinya SAW. Dan bukan dia menjadi agama, tapi menjadi agama adalah qala Allah, qala Rasuluhu SAW. Allah ta'ala ala wa alam. Karena logikanya apa? Sekarang kalau kita mengatakan wajib bermadhab, lantas Abu Bakar, Umar apa madhab mereka? Abu Hurairah apa madhabnya? Ya. Imam Syafi'i apa madhabnya? Al-Auza'i apa madhabnya? Ya. Sa'id bin Musayyib apa madhabnya? Dan yang lainnya. Dari kalangan sebelum imam madhab, apa madhab mereka? Kalau bukan madhabud dalil, Al-Quran was sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh mendoakan orang kafir agar tetap pada kekafirannya karena pernah menzalimi kita? Kita katakan tidak boleh mendoakan dia tetap di atas kekafirannya. Tapi doakan dia mendapatkan hidayah. Ya. Tidak boleh mau, mudahan engkau tetap di atas kekafiranmu. Jangan, doakan dia hidayah sebagaimana Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam situasi pandemi saat ini, Masjid Uswatun Hasanah sudah mengeluarkan sikap meniadakan salat 5 waktu dan salat Jumat dan tarawih. Namun ada sebagian jamaah tetap masih ngayal mengerjakan salat 5 waktu masjid karena mereka melihat masih banyak masjid lain yang masih terbuka. Ya jangan patokannya masjid lain. Sekarang patokannya maklumat yang sudah keluar untuk mengantisipasi penyebaran wabah ini. Kenapa? Ini maslahat kita bersama.
Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi kita katakan sikap kita sebagai pengurus bagaimana? Tetap mengingatkan para jamaah dan berlepas diri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh menunggu sholat sunnah syuruk di rumah? Boleh di masjid rumah. Maka oleh karena itu buatlah masjid di dalam rumahnya, satu kamar, satu tempat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya hamba Allah dari Lotim, jika kita sholat isya sendiri, apa dijaharkan atau disirkan? Ini sudah ditanyakan. Ya, sholat isya sendiri maupun berjamaah bagi sang imam tetap dijaharkan pada yang jahar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa di hari kebangkitan yang pertama diberi pakaian Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Itulah pemberian Allah. Allah tidak akan ditanya apa yang diperbuat. Itu adalah kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mengenai orang selalu sholat 40 hari berturut-turut dengan memenuhi takbir ihram bersama imam. Namun, apakah termasuk jika hanya berjamaah kecil seperti 3 orang tetap mendapatkan langsung masuk surga? Pertama, hadisnya bukan langsung masuk surga. Man shalla 40 yawman lam tafutu takbiratul ihram al-imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat 40 hari yang tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, Allah catat baginya berlepas atau terlepas dari api neraka dan terlepas dari kemunafikan. Itu hadisnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pemirsa MSTV Samarinda, bagaimana cara kita menasihati orang tua yang masih percaya dengan benda-benda jimat? Pertama, doakan hidayah. Jangan pernah putus asa. Ya, doakan hidayah. Yang kedua, berilah dia buku, ya, majalah, artikel. Kalau dia bisa baca, kalau tidak, setelkan dia pengajian tauhid, pengajian sunnah. Itu usaha yang bisa kita perbuat. Bisa kita ngobrol dengan baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ma'rifat tidak ada dalam Islam? Kenapa tidak ada? Dia yang pertama kali dalam Islam ada, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah yang pertama. Bukan yang terakhir mengenal Allah akhirnya tidak salat. Hadza batil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum makmum wanita meluruskan bacaan imam tatkala salah dalam lingkungan seperti ibu, bapak, kakak? Ini sudah saya jelaskan juga ini. Ya, ini hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bolehkah menahan kencing pada saat salat rakaat terakhir? Rakaat terakhir tidak ada masalah, tapi kalau sejak awal bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'u al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah siap dan dia lapar, kemudian dia menahan 2 yang kotor. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membangunkan sahur di zaman Nabi dan mana batasan waktu terakhir sahur? Di zaman Nabi SAW, Nabi bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilail fakul washrabu. Bilal itu azannya malam hari. Ini azan pertama, makan dan minum. Maka dikatakan as-salatu khairu minan naum. Ya, wa idza adzana Ibnu Ummi Maktum fala ta'kul wa la tashrabu. Apabila azan Ibnu Maktum, jangan makan, jangan minum. Kenapa? Ibnu Maktum buta. Dia tidak azan subuh kecuali orang mengatakan di jalan raya subuh. Kenapa? Sinar sudah nampak. Putih pagi itu. Dan batasan terakhir adalah yaitu Fajrus Shadiq. Maka lihat kisah Ibnu Umar. Dia suruh 2 orang melihatkan dia karena dia mau minum. Satu mengatakan, oh sudah terbit fajar katanya. Satu mengatakan belum, diikuti belum. Berarti apa? Karena dia masih berbeda pendapat, berarti apa? Ini belum nampak. Seandainya kata nampak, enggak mungkin dia berbeda pendapat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum wanita sedang haid membaca Al-Quran diperbolehkan membaca dan memegang al-mushaf terjemahan. Memegang mushaf terjemahan tidak ada masalah. Membaca Al-Quran dalam keadaan haid, ini ma'al karahah. Boleh tetapi makruh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya, apakah salat wajib yang tahun lalu bisa diqadha? Tidak perlu diqadha. Kalau salat, adapun puasa wajib qadha kalau memang punya sebab qadha. Ya, yang sudah kita tinggalkan dari salat karena kita tidak tahu hukumnya, karena kejahilan kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Adakah ilmu ma'rifat itu bagaimana cara belajarnya? Ilmu ma'rifat itu yang ma'rifatullah, mengenal Allah, belajar tauhid. Tauhidnya Nabi, tauhidnya para rasul. Ya, bukan tauhidnya ilmu kalam. Ya, bukan pula tauhidnya as-sufiyah. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya mempercayai ustaz-ustaz cocoklogi yang tenar saat ini menyangkut paut hadis dengan akan datangnya ya dukhan? Menyikapinya jangan dipercayai. Ya, percayailah orang-orang yang menjelaskan masalah gaib itu urusan Allah Azza wa Jalla, yang menegakkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, yang jelas keilmuannya, yang jelas berguru dan mempelajari kitab-kitabnya para ulama salafus salih. Yang urusan gaib mereka tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil. Tidak cocok lagi mencocok karena begini, tanabbu'at perkara yang akan datang. Ya, ini adalah para dukun yang kadang kita ustadzkan, nasallallahu salamul afiyah, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tafsir hadis ancaman berbuka sebelum waktunya karena dengan mempercepat buka puasa akan mendapatkan keberkahan? Tafsirnya adalah berbuka sebelum waktunya belum terbenam. Ya. Adapun yang dimaksud dengan mempercepat itu kalau sudah terbenam. Karena Nabi SAW mengatakan wa gharabatis syams, dan terbenam matahari, faqad aftaras shaim, telah berbuka orang berpuasa. Maka lihat dalam kisah hadis tersebut, sahabat Bilal di atas ontanya, Nabi di bawah di tanah. Ya. Apa kata Nabi SAW mengatakan kepada Bilal? Qum ya Bilal. Hai Bilal, ayo. Ya, siapkan buka untuk kami berbuka. Ya, inzil fajdah lana. Tapi Bilal mengatakan, "Lau amsayta, tunggu ya Rasulullah, masih ini," katanya. Maka dikatakan dalam hadis, andai kata orang berusaha melihatnya di atas ontanya masih kelihatan matahari itu. Karena di atas. Tapi kalau di tanah, karena posisi tinggi dengan bawah rendah itu berbeda-beda tentunya. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya syarat dari orang berbuka puasa menyegerakan itu adalah terbenam matahari, ya, bukan azannya. Jangan-jangan azannya kepagian juga, atau juga azannya kelamaan. Kenapa? Karena dia makan dulu baru dia azan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Mohon penjelasan terutama pada memanjatkan doa kepada orang tua ketika sholat tarawih. Kapan doa itu? Doa kapan saja dan cari waktu yang mustajab, yaitu dalam sujud. Ya, dalam sujud kapan saja. Wallahu taala ala wa alam. Batalkah sholat kita di saat sujud dengan tidak sengaja keluar angin namun tidak berbunyi? Batal. Karena intinya adalah sami'a sautan aw yajida rihan, dia dengar suara atau dia cium bau. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sah wudu yang memakai pakaian yang pernah kena percikan kencing misalnya? Pertama kita katakan kalau sudah kering, hilang najis tersebut. Basah tentunya tidak sah. Ya, kalau masih basah, ya, dan itu dipakai untuk melaksanakan ibadah salat, tidak sah. Nah, pertanyaan sekarang, ya, dipakai wudu, ya, dia pakai wudu, pakaian tersebut, kita katakan wudunya sah. Tapi masalahnya kenakah badannya? Kalau tidak kena badannya tidak ada masalah. Sebagaimana kisah apa? Yaitu Nabi SAW sedang sholat, di sandalnya, di alas kakinya ada kotoran, ada najis. Nabi tidak membatalkan wudunya, hanya disuruh melepas sandalnya saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita telah menasihati orang tua tapi tetap tidak menerima, apakah kita sudah lepas dari tanggung jawab? Lepas dari tanggung jawab, tapi terus kita berusaha sampai dia meninggal dunia atau kita yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau mimpi basah, apa harus mandi junub sebelum sholat? Kalau sekedar mimpi saja tidak ada air yang keluar, tidak wajib mandi. Tapi kalau ada air yang keluar, wajib mandi baru sholat. Karena orang yang memiliki hadas besar tidak sah sholatnya tanpa dia mandi. Wala junuban
hatta taghtasilu. Orang junub pun sampai dia mandi. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apa hukumnya akikah sendiri, bukan hakikah, akikah? Tidak mengapa. Karena Nabi SAW aqa'an nafsi ba'da an ba'atha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi nabi. Wallahu taala ala wa alam. Berdosakah seorang istri mengistimna suaminya saat malam hari Ramadan? Tidak ada dosa. Insya Allah dia dapat pahala. Ya, kalau malam Ramadan. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa ada ulama membolehkan musik, rokok, dan ada yang mengharamkannya? Kembali kepada hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita bersedekah, siapa yang kita bagikan duluan? Keluarga. Karena bersedekah kepada keluarga dua, shadaqatun wasilah, sedekah sekaligus menyambung hubungan rahim kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kiat-kiatnya untuk dapat jodoh? Ya cari cepat. Ya, adakan investigasi. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita ini sudah siap apa tidak? Dan perbaiki diri kita serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ta'ala ala wa alam. Kenapa akhir-akhir ini ragu apakah sholat di rumah atau di masjid? Karena ada fatwa dari pemerintah. Bagaimana menyikapinya? Jangan ragu. Kalau sudah ada fatwa, maka silahkan sholat di rumah. Dan kita kadang-kadang sikap kita ini aneh. Kenapa? Dulu waktu tidak ada wabah, tidak pernah ada yang datang ke masjid. Ya, begitu ada wabah, dia ngotot ke masjid. Subhanallah. Ya, padahal sudah diingatkan. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah ada azan subuh tidak mengganti hayya 'alas shalah dengan sallu fi baitukum, tapi keduanya dipakai dan hayya 'alal falah lalu tuhairum minan naum? Kita katakan bahwasanya pertama para ulama kita berbeda pendapat posisi tuhairu as-shalatu khairum minan naum. Namun sahih dia azanul awal sebelum tiba waktu. Karena itu dari riwayatnya Bilal, demikian juga dalam riwayat Ibnu Umar. Wa idza anta adzanta bil ula. Al-ula di sini tidak mungkin yang dimaksud adalah azan kemudian qamat. Yang kedua tidak. Karena subuh itu masalahnya punya dua azan. Beda kalau zuhur, asar, maghrib, isya satu azan, maka cocok dikatakan azan itu awal, qamat itu kedua. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada yang ingin bertanya, kami silahkan. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Silahkan bagi para pemirsa yang punya pertanyaan unak-unak ingin disampaikan. Baik, pertanyaan berikutnya. Rokok haram namun orang tuanya masih bisnis tembakau. Bolehkah saya menasihati orang tua saya? Nasihati dengan baik. Ya, karena orang tuanya tidak lebih jahat dari Fir'aun. Fir'aun saja apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa? Idhaba ila Fir'aun wa qula lahu qawlan layyina. Hai Musa dan Harun, datangi Fir'aun, katakan kepadanya dengan perkataan yang lembut. Yang lembut. La'allahu yatadzakkar, mudah-mudahan dia ingat atau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara memberi pahala kepada ayah yang sudah meninggal dunia? Berbuat kebaikan. Anaknya berbuat baik pasti sampai kepada orang tuanya. Waladun salih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menyikapi jamaah salat yang tidak mau meluruskan merapatkan shafnya? Pertama, nasihati dengan baik. Kalau tidak, doakan dia mendapatkan hidayah. Hanya itu yang bisa kita perbuat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, boleh enggak kita akikah dicicil? Misal pas lagi ada uang satu, ntar ada uang lagi satu. Tidak ada masalah, karena itu kemampuan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah wanita yang sedang haid boleh masuk ke dalam masjid? Untuk sekedar masuk dan tidak berdiam di dalamnya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan.
Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma kshif anna al-bala' wal waba' wal kuruna ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.